Ini di Bima, di depan seberang alun-alun antara Masjid Kesultanan Bima dan Sultan Bima. Ini mau masuk ke Keraton Sultanan Bima. Ini Museum Asim Bodo, Komplek Istana Kesultanan Bima. Di dalam kita lihat pusaka dulu. Ya, Bu. Ini tambur komando Laskar Kesultanan. Kalau pada saat perang itu pukul, kalau sudah pukul ini kan serah semua kayak apa film-film. Kalau ini rumah adatnya, contoh rumah adat. Kok saya merinding, Bu ya? Ini pusakanya ini, Pak. Nah, ini payung terbuat dari daun lontar, dibuat pada tahun 1790 nih, Pak. Ini dipakai pada saat pelantikan raja ataupun sultan. Ini ada hubungan dengan Cirebon juga nih. Oh, gitu, Bu ya? Ya, Cirebon. Kalau sultan kedua, sultan pertama Abil Hair Sirajuddin itu Abdul Qahir. Nah, beliau itu dikejar-kejar oleh raja terakhir itu hingga berapa periode mau berkuasa terus menjadi raja. Akhirnya beliau itu ke Goa, dikejar itu ke Goa, ke Gunung Sengyang Wera yang meletus itu untuk berteduh di situ untuk menunggu kabar yang berlayar ke Goa. Akhirnya masuk sekolah di Goa. Habis sekolahnya dimasukkan Islam di Goa, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kembalinya di Bima, mulai masuk Islam Bima itu pada tahun 1620 sampai 1640. Nah, akhirnya Sultan kedua, anaknya dari Abdul Qahir itu, Abil Hair Sirajuddin, Sultan kedua punya putranya yang nikah dengan putri Jawa Timur, Tronojoyo. Tronojoyo ada hubungan dengan kerajaan Mataram. Mataram sama Bima membantu sampai ke Solo, Solo ke Cirebon dulu. Cirebon itu melahirkan Hamengkubuwono ketiga itu neneknya dari kerajaan Mataram. Ya, itu ceritanya. Ada hubungan dengan Banten, ke Kalimantan Timur, Tenggarong, Buton, kerajaan Buton, Sulawesi Tenggara. Ada hubungan dengan Goa itu gitu. Kalau Sultan pertama sampai ke 8 itu istrinya dari Goa semua. Makanya Bima dengan Goa itu satu atap gitu. Oh ya, Bu. Ada yang ke Sri Lanka, ada yang ke Ternate. Ternate Tidore itu kan bawahan kerajaan Bima. Kalau yang ini pasukan kudanya raja. Kalau raja kemana-mana pakai kuda dulu. Kendali mulutnya di bawah, cambuk, pelanaknya dari emas, murni. Ini kan pinggirnya emas ini, dengan di atas tuh. Oh, ini ya, atapnya itu apa? Daun lontar ya? Emas dengan di atas tuh. Ya. Masih utuh, Bu ya? Waktu Ya, daun lontar ya? Kalau ini keris Tatarapa, jabatan khusus untuk bumi. Bumi, yang kedua gelarang, yang ketiga kepala desa. Dulu diberi kepercayaan pakai keris kepala desa itu belum ada SK gitu. Iya, Bu, ya, Bu. Kan dikasih tanah untuk nafkahi gitu zaman dulu pengganti gajinya. Iya. Ini sama dengan ini. Ini patung pewayangan semua di ujung keris itu. Yang ke sebelah timur ini, kebaca dari Jawa Timur itu gambar burung itu. Kalau yang ini gambar orang wayang Sang Bima semua. Patungnya. Nah, ini sondi namanya, keris untuk jabatan khusus untuk penggawal. Kalau dulu penggawal, kalau sekarang sekretaris desa. Khusus untuk jeneli, kalau dulu jeneli, kalau sekarang camat. Oh iya, Bu. Ya, camat sekarang. Berarti ada 6 camat, Bu, berarti ya? Iya, dulu 6 camat. Sekarang sudah 28. Sudah banyak penduduknya. Makin padat. Kalau ini mahkotanya kerajaan Riau nih, Pak, Manggarai, Flores Barat, Labuan Bajo, Pulau Komodo, Bima punya dulu. Ya. Itu sondi goloknya yang pendek, mahkotanya di bawah. Berarti senjatanya raja itu, Bu ya? Iya, Raja Manggarai. Kalau keluarga kerajaan Bima, Manggarai dulu kan sampai ke 8. Nah, ini tombaknya dipakai pada saat tari perang atau tari sereh namanya, untuk menjemput tamu-tamu pejabat yang masuk istana.
Nah, kalau yang ini namanya keris tatarapa, jabatan untuk namanya zaman dulu Umi Renda, kalau sekarang jaksa tinggi itu satu. Yang ini untuk pasukan yang bertugas di Manggarai itu. Kalau ini tanda pangkat yang abdi dalam istana. Nah, ini namanya untuk memberikan hukuman mati kalau orang bersalah dulu seperti curi, rampok, perkosa, dihukum mati pakai itu di ulu hatinya. Itu kan langsung meninggal, besi pahit, enggak keluar darah dia. Posisinya itu diskusi Bu ya? Iya, kalau ini buat taruh sirip pinang itu Pak, untuk kapu, untuk meludah. Yang ini meludah, ini cerehnya. Oh, dari emas Bu ya? Dari emas murni. Makanya pakai begini Pak. Oh, iya. Ini untuk pasukannya nih. Kalau yang ganggan dia yang kanan itu tulang ikan duyung, yang kiri emas semua. Oh. Kalau yang ini untuk pasukan semacam pejabat tingginya, yang kayak sekarang wakil bupati atau asisten 1 sampai asisten 3, 4 gitu. Nah, ini semakin tinggi jabatannya, semakin tegang patunya. Ini akan ada yang tunduk, ada yang meleleh gitu. Oh iya. Ya, merendah diri. Oh iya. Kan masih bawah jabatan. Kalau yang ini untuk tempat tembakau yang bundar dua-dua di pinggir, yang tengah itu kancing baju, yang besar tempat air suci. Nah, yang ini namanya untuk Raja Muda Putra Mahkota. Itu satu set laki perempuan di atasnya. Yang ini yang paling sakral Pak. Ini tongkat kepala ular, tangkainya dengan mata ular itu berlian gitu Pak. Coba lirik begini. Oh iya kelihatan. Yang pendek itu cambuk kuda. Kalau yang di foto itu namanya pisau sakti kerajaan Bima, itu yang bisa paling sakral. Tapi sekarang nggak ada Bu ya? Itu ada fotonya, 1, 2 dengan keris, 3 dengan mahkota, itu ada di dalam kotak ini. Oh iya. Tidak bisa dipisah karena sudah dianggap sakral. Gitu. Oh iya Bu. Ya. Mau merinding loh Bu. Saya cerita ini. Kan ada yang melindungi barang-barang. Ya. Nah, ini cerehnya Mas 24 karat. Yang tadi sama? Bedanya Bu? Sama. Itu 24 karat sama dengan sana. Nah, itu ada katak buat taruh sirip pinang, itu minum yang tengah. Kalau ini untuk meludah yang tinggi, untuk koboan, untuk piringnya, untuk koboannya lagi. Ini cerengnya tempat air minum, tutupannya emas sama kendingnya emas, badannya merah emas putih. Ini tempat lilin dipakai pada saat hataman Al-Quran, sunatan, kepanca perkawinan. Ini kampu dan sampai kampu untuk alat upacara kematian.